Selamat pagi para upasaka, upasika sekalian. Sugihontu Namo Buddhaya. Hari ini kita kembali dalam satu rangkaian yang biasa dilakukan oleh umat Buddha khususnya di Indonesia, ya. Dan dikatakan di dalam Bubanha Sutta, hari yang baik adalah hari di mana Anda mengisi dan mengawali hari tersebut dengan perbuatan yang baik. Tentu saja kedatangan Anda pada hari ini itu tidak semerta-merta langsung spontan begitu, tetapi harus didasari dari yang namanya niat. Ada yang mungkin sudah mempunyai niat dari kemarin malam ataupun sebelum-sebelumnya, ya. Karena mengetahui bahwasannya nanti di hari Minggu akan ada yang berceramah begitu. Sehingga di hari Minggu meluangkan waktu sedemikian rupa, dan tibalah saat ini kita semua sedang berkumpul di Wihara Samagidam, ya. Itu ada di dalam Bubanha Sutta. Hal ini menjadi suatu hal yang penting, ya, karena kebaktian minggu itu ternyata tadi Bante sampaikan hanya ada di Indonesia. Ketika di Thailand kita berbicara negara Thailand begitu, mereka tidak ada tuh yang namanya kebaktian minggu, ya. Jadi kalau misalnya hari Minggu teman-teman mungkin nanti pergi ke Thailand, jadi jangan kaget kalau nggak ada, kok wiharanya masih seperti kayak hari-hari biasa, sepi, nggak ada yang kebaktian, nggak ada yang datang begitu, ya. Nah, demikian juga di Myanmar, ya. Di Myanmar juga tidak ada yang namanya kebaktian minggu. Hanya ada di Sri Lanka, tetapi itu pun hanya sekolah minggunya saja. Jadi kalau misalnya di Sri Lanka, karena kebetulan Bante pernah tinggal di Sri Lanka selama masa-masa Covid, ya, 2020 itu Bante terdampar di negara Sri Lanka, ya, karena Desember 2019 Bante sempat berangkat, ya, sampai 2020 November. Jadi Maret itu sudah tertutup begitu, tidak ada aktivitas dan sebagainya. Tetapi sebelum adanya Covid setidaknya mengetahui, ya, kebiasaan mereka. Jadi setiap minggu anak-anak pada datang dan mereka menggunakan pakaian putih-putih. Ya, anak-anak sekolah minggunya pun pakai putih-putih. Jadi pokoknya selama perjalanan kita tahu begitu, kalau misalnya dari mana ada anak-anak yang baju putih-putih, nah berarti dia habis pulang dari wihara, ya, ikut kebaktian sekolah minggu. Orang tuanya juga sama, bukan hanya hari Minggu. Misalnya ketika hari Uposata, misalnya taruhlah katakan Ceit dan Capgoh begitu, ya. Nah, orang tuanya pun memakai putih-putih, bajunya putih, bawahnya putih. Nah, kalau misalnya yang perempuan ya pakai sarung biasanya. Ya, tentu saja
dengan daleman dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Nah, ini menjadi suatu hal informasi yang ingin Bante sampaikan terlebih dahulu bahwasannya Indonesia pun mempunyai suatu keunikannya tersendiri, ya, di dalam kebaktian sehari-hari, karena sama dengan teman-teman yang lain ketika mereka hari Minggu itu datang ke wihara, ya, dan juga ibadah. Nah, Anda semua tadi sudah melakukan suatu ibadah dengan membacakan parita misalnya. Lalu tadi Bante datang juga sudah mulai meditasi. Saat ini kita memberikan makanan kepada batin kita dengan mendengarkan Dhamma. Hari ini Bante membawakan topik yaitu permata hati integrasi diri. Harus kita pahami bahwasannya ketika kita sudah menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah sebuah permata, ataupun kalau diterjemahkan secara harafiah, ya, dalam bahasa Palinya Tiratana. Ti itu adalah 3, Ratana itu adalah mustika, ya, 3 mustika, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika sudah menyatakan perlindungan kepada Buddha dan Dhamma dan Sangha, harus didasari dengan yang namanya keyakinan. Kenapa Anda mempunyai keyakinan kepada Buddha? Kenapa Anda mempunyai keyakinan kepada Dhamma? Kenapa Anda mempunyai keyakinan kepada Sangha? Hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Mengapa penting? Karena nanti hal itulah yang akan membantu kita, menenangkan kita di dalam gelombang ataupun ombak yang ada di dunia ini. Banyak sekali makanya dari kita setelah mendapatkan fenomena-fenomena yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan, akhirnya keyakinannya goyah. Keyakinannya bergoyang, berguncang. Keraguannya muncul. Tanda tanya muncul. Dan sebagainya. Karena begitu banyak sekali terpaan-terpaan, ya, yang masuk melalui indera kita. Bante sempat mengatakan di momen dana makan siang di tempat Bante tinggal, tubuh kita ini ternyata seperti sebuah mesin, betul adanya. Mesin yang digerakkan, ya, oleh objek-objek yang ada di luar dari batin kita ataupun di luar dari jasmani kita. Kita mengenal yang namanya 6 objek caramana, yaitu objek dari mata bukanlah suara. Mata tidak bisa menangkap suara. Mata bisa menangkap bentuk dan warna. Sekalipun orang yang buta huruf, dia tahu, ya,
warna apa, ataupun buta warna, dia tahu bentuknya itu seperti apa. Ya. Dan juga mengenai telinga kita, lalu hidung kita, mulut kita, tubuh kita, dan pikiran kita. Nah makanya ketika Anda mendengarkan yang namanya indera keenam, ya sekarang kita sudah mengetahui di dalam ajaran Buddha juga berbicara tentang indera keenam, yaitu pikiran. Ya, jadi kekuatan pikiran, ya kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan, ya, yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu nibbana. Semuanya kan berasal dari pikiran, ya. Nah, mengapa kita itu selalu digerakkan oleh objek-objek luar? Sekarang sudah berapa banyak perasaan-perasaan yang sering kali kita, dia muncul nanti berlalu, muncul lagi, berlalu lagi, seperti itu berulang-ulang. Atau di dalam Paticca Samuppada, di sana ada kata-kata seperti ini dalam bahasa Pali. Phassa paccaya vedana. Ya. Lalu penjelasan tentang bahasa yaitu begini katanya. Cakumca paticca rupeca caku winyanang upajati tinang sangkati paso. Itu penjelasan tentang bahasa. Bahasa itu adalah kontak. Ya. Kontak terjadi karena adanya cakum, yaitu mata. Mata kita yang sehat ini, ya, yang kita tidak perlu menggunakan bantuan yang lain dan sebagainya, bergantung kepada rupe, paticca rupe, ya, tergantung daripada bentukan, maka muncul yang disebut dengan caku winyanang upajati, kesadaran mata. Nah, kesadaran mata kita sebenarnya itu netral. Ya, netral. Nah, ada mata, ada objek bentukan, lalu disertai munculnya kesadaran mata, maka ketiga ini dikatakan sudah mencapai yang disebut dengan kontak ataupun phassa, yang menghasilkan perasaan. Oke. Mengapa ini penting harus Bante kasih tahu? Sekarang, ya, sudah berapa banyak Anda menderita karena mata Anda? Sampai sini penjelasannya dapat dipahami ya? Dapat diikutin ya? Anda melihat hal yang tidak baik melalui mata, apa yang muncul di dalam batin Anda? Perasaan apa yang muncul dalam batin ketika Anda melihat hal yang tidak menyenangkan? Apa jawabannya? Anda melihat hal yang tidak menyenangkan. Apa yang muncul? Menderita, sedih, marah, benci, dendam, dongkol, jengkel, semuanya muncul. Tapi Bante akan mengatakan seperti ini. Sebenarnya objek yang kita lihat itu dia netral. Bingung kan? Bingung. Bante juga sama waktu itu bingung. Ketika pertama kali belajar Abhidhamma, ini gimana nih? Jangan-jangan nih gurunya salah nih ngajarin. Gimana objeknya itu bisa netral? Sekarang kita ambil gambaran. Yang ada di depan kita adalah
Yang putih rupang. Ya, ini Bante saksi sejarah. Karena Bante yang cari di Myanmar bersama dengan Bante Afang. Ya, Bante tahu ini. Ya, ini batu marmer. Tingginya 1,5 meter. Kurang lebih mungkin 1,5 ton. Begitu ya. Harganya pun Bante tahu. Ya. Nah, sekarang kita melihat Buddha Rupang. Kita yang berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita melihat Buddha Rupang, apa yang muncul di dalam perasaan kita? Hah? Tenang, senang, happy, mukanya bagus ya, gitu kan? Ganteng, yang cowok minder, ya. Nah, tetapi coba bayangkan, bagi mereka yang tidak berkeyakinan kepada Buddha Rupang, kepada agama Buddha, melihat Buddha Rupang, apa yang muncul di dalam batinnya? Oke, paham? Sampai sini? Oke. Ataupun contoh lainnya, siapa yang di sini suka makan cabai? Angkat tangan. Enggak apa-apa. Yang suka makan cabai angkat tangan. Biar kita langsung tahu. Ayo. Suka? Oke. Nah berarti yang tidak angkat tangan tidak suka nih. Oke ya. Sekarang kalau misalnya kita suguhkan tuh cabai kepada orang yang tidak suka cabai, apa yang muncul? Benci. Tetapi begitu ketemu dan disuguhin kepada orang yang seneng sama cabe, sekarang pun sudah ngebayangin saja sudah muncul apa? Ya kan? Demikian juga dengan duren. Siapa di sini yang suka duren? Angkat tangan. Oh ya nggak apa-apa angkat tangan. Yang suka duren angkat tangan. Ayo. Oke, berarti ada yang tidak suka nih ya, termasuk Bante. Bante pun udah angkat tangan. Jadi yang tidak suka ketika ngelihat duren, itu dia tidak akan happy. Paham ya? Nah, objek-objek yang ada di luar itu tidak akan berpengaruh. Kalau misalnya kita ya mempunyai kesadaran, kita mempunyai satu kesatuan ataupun penggabungan. Bagaimana kita bisa mengendalikan mata kita bisa mengendalikan telinga kita, hidung kita, mulut kita, jasmani kita, dan pikiran kita. Sang Buddha menggambarkan yang ada di dalam tubuh kita, indria-indria ini itu seperti sebuah gerbang yang akan menentukan siapa nanti yang akan masuk dan keluar. Tetapi karena kita tidak pernah melatih yang namanya kesadaran kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan melalui hidung kita. Enak nih. Ya, kalau dulu ceritanya wihara sebelum di sini yang masih di sana, itu biasanya setiap malam kita kan suka diskusi di lantai bawah. Itu kalau misalnya orang lagi masak tong teng ya kan, gitu abang-abang gitu. Wanginya itu muncul. Bandenya cuma bisa pagi ya gitu. Ya. Nah, tetapi itulah yang menjadikan ya, setelah Anda sadar, Anda tahu bahwasannya ternyata pintu-pintu gerbang ini harus kita jaga sedemikian rupa, harus kita ketahui sedemikian rupa, agar apa yang muncul di dalam batin Anda, di dalam diri Anda,
Sesungguhnya bukan lagi hal yang ada di luar sana. Makanya kita tidak akan pernah bisa mengubah dunia. Tapi yang bisa kita rubah adalah diri sendiri. Bagaimana caranya memandang dunia ini. Anda merasa bahwasannya orang-orang itu harus sesuai dengan keinginan Anda. Pasangan itu harus sesuai dengan keinginan Anda. Anda harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi dia lupa untuk merubah diri dia sendiri. Makanya ketika pasangan sudah mulai berubah, ya pasangan kita misalnya nih yang suka marah-marah. Tadinya kita yang suka marah-marah. Tapi karena kita yang berubah, iya nih, kata Bante, ya kan, jengkel kan masalah saya. Yang paling menderita duluan kan adalah saya kalau marah itu. Jadi, ngapain saya harus menderita ya? Mungkin udah mulai kesel, mukanya sudah merah gitu kan, kupingnya sudah kayak apa tahu gitu, kayak buah tomat yang matang. Bentar lagi mau pecah. Tapi tiba-tiba dia tahu, ya, tarik nafas masuk, buang secara perlahan, tarik nafas masuk, buang secara perlahan. Tiba-tiba kemarahan itu berangsur-angsur pulih. Suaminya melihat, ini istri saya kok sudah mulai berubah nih. Wah, setidaknya dia sudah tidak sia-sia datang ke wihara. Tiap malam meditasi. Tapi tiap malam ya kan, kalau misalnya masih meditasi tiap malam tapi masih begini, suaminya bilang gini, kamu meditasi ngamatin apa sih? Paham ya? Karena orang itu pasti akan selalu menilai. Kita masih mempunyai mata, kita masih bisa melakukan penilaian kepada orang lain. Nah itulah mengapa kita harus memulai suatu perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sekaligus sekarang Anda sebagai orang tua, Anda pengen anak Anda, saya pengen anak saya itu tidak badung, tidak ngelawan. Tapi coba, sekarang pasangan suami istri, si B istri bilang kepada suaminya A, suaminya bilang kayak gini, apaan sih mama cerewet gitu kan, didengerin sama anaknya. Terus ya kan suaminya ngajarin anaknya, kamu nanti harus dengerin apa kata mama, gak boleh begini. Anaknya bilang kayak gimana nanti? Papa aja masih ngelawan sama mama. Paham gak? Ngerti ya? Nah jadi kalau misalnya mau menjadi orang tua yang mau bisa didengarkan oleh anak-anaknya, ya coba dengarkan dulu pasangan dengan baik, apalagi dilihat sama anak. Anak itu belajar, ya, belajar dari bagaimana orang tuanya bersikap, bagaimana orang tuanya berucap, gitu loh. Sehingga nanti mereka akan mengetahui, oh ternyata seperti ini ya. Ketika kita ngomong apa, kita ngomong dengan lemah lembut, tanpa adanya kebencian, tanpa adanya kemarahan. Dan selalu Bante katakan seperti ini. Anak itu tidak pernah merasakan sebagai orang tua. Ngerti ya? Anak tidak pernah punya pengalaman hidup sebagai orang tua. Karena mereka masih kecil. Tapi orang tua pernah hidup sebagai seorang anak. Nah bagaimana caranya supaya Anda sebagai orang tua punya kekhawatiran yang berlebihan, punya ketakutan yang berlebihan kepada seorang anak. Anaknya malas-malasan, tidak mau belajar, tidak pernah mau mengerjakan PR. Sekarang kasih tahu sama dia dengan cara yang bisa dia pahami. Sekarang Anda marah-marah, mau anak Anda memahami Anda sebagai orang tua. Dia mana mungkin nyampe pemikirannya.
Sama seperti sekarang, Bante katakan, Bante jelasin tempat tinggal Bante waktu tinggal di Thailand, Bante jelasin tempat tinggal Bante waktu di Myanmar. Dapat bayangan gak kalian? Tapi begitu sampai, oh ketika ngomong Thailand, oh saya pernah ke Bangkok Bante, langsung tuh muncul ketika ngomong Thailand. Demikian juga dengan anak Anda. Ya, mereka itu tidak punya gambaran. Mereka itu tidak punya bayangan. Papa sama mama nih maunya apa sih? Kalau misalnya marah-marah kira-kira saya bisa paham gak sih? Kalian sebagai seorang anak deh, pernah kan punya orang tua kan? Terus papanya sama mamanya marah-marah doang. Gak dikasih tahu salah saya apa. Bisa-bisa paham gak? Gak tahu. Nanya-nanya juga, saya salah apa ya? Pernah gak? Pernah tuh? Digituin kan? Nah, kalau misalnya Anda sudah mendidik dengan cara yang tidak marah-marah, mengajak mereka seperti kayak teman, itu sudah sangat bagus. Lanjutkan. Karena kenapa? Karena nanti bayangkan Bante punya pengalaman, ya, pengalaman yang mungkin bagi sebagian orang cukup mengerikan. Bante pernah malam mingguan di kantor polisi. Pakai jubah. Iya, pakai jubah malam mingguan di kantor polisi. Tapi bukan Bante yang ditangkap sama polisinya. Jangan salah paham, ya. Jadi ceritanya sewaktu Bante tinggal di wihara yang Bante tinggali sekarang, itu ada suatu program Atasilani dan Samanera. Apa mau dikata, ada seorang peserta Atasilani itu kabur. Ya. Dan itu kan sempat heboh di media sosial. Wah, Bante dikirimin, Bante ini sudah masuk berita sampai detik.com, lalu juga yang lain-lain begitu. Pokoknya terkenal dan bahkan orang tuanya itu minta bantuan kepada Hotman Paris. Bayangin, itu masuk di IG itu. Ya. Tapi Bante mah santai saja. Ya, karena di wihara ada CCTV. Dia bilang katanya anaknya hilang, orang anaknya kabur, gitu kan. Nah, apa mau dikata? Kita sudah lapor kepada polisi, polisi yang men-track semua segala macam ketemu. Ya. Jadi ketemunya pas itu malam minggu. Iya, Bante belum istirahat kebetulan karena masih ngobrol dengan Bante yang tinggal bersama. Diteleponin sama pengacara wihara. Bante sudah ketemu nih umatnya nih. Tapi polisi minta kita suruh datang ke kantor polisi untuk sebagai mediasi. Ya kan? Oh ya, oke, siap. Datanglah. Set. Ternyata anaknya masih trauma. Anaknya tidak mau ketemu. Ya sudah. Karena kita menghargai anaknya situ sudah umur 25 tahun perempuan. Lambat laun akhirnya ternyata orang tuanya pun diundang, diajak. Dia kasih tahu, dikasih kabar. Tapi hanya mamanya saja. Tapi apa tahu nggak yang terjadi ketika mamanya datang? Polisi mengatakan kepada kita semua, termasuk Bante, termasuk mamahnya. Polisi mengatakan seperti ini, Bu, Bante, mohon maaf, anaknya ini tidak mau ketemu sama orang tuanya. Kalian sebagai orang tua, kira-kira apa yang dirasakan ketika anak yang Anda sudah besarkan tidak pernah mau ketemu sama orang tuanya? Apa yang terjadi? Hah? Sedih, sakit, sesakit-sakitnya itu. Iya, betul ya, sesakit-sakitnya. Tapi setelah itu, tapi sebelum itu orang tuanya pernah cerita sama Bante. Ya, orang tuanya pernah cerita sama Bante
Ditelepon sampai panjang lebar, sampai Bante sudah saking lelahnya kasih tahu, Bante kasih nasihat, handphonenya itu Bante cuma geletakin seperti ini. Ya dia ngomong, pada saat itu Bante hanya menasehati seperti ini. Ci, betul, saya pun tahu ajaran Buddha itu baik. Ajaran Buddha itu bagus. Tapi Ci, kalau misalnya Cici sifatnya tidak berubah, Cici tidak menunjukkan bahwasannya ajaran Buddha itu penuh dengan cinta kasih, lemah lembut, merubah diri sendiri. Cici ngajarin anak, anak juga akan bertanya, mama saya ini sudah sampai pergi ke Thailand, belajar bersama dengan lumpo-lumpo, kenal dengan lumpo-lumpo. Tapi begitu dia memperlakukan anaknya sendiri, tidak ada tuh yang namanya cinta kasih. Anaknya itu sampai ditanyain seperti itu. Ya. Anaknya itu ketika ditanyain sama orang psikolog, orang polisi, anaknya itu merasa depresi. Ada orang tua yang seperti ini. Ya coba tidak depresi, bayangkan. Ya, sekarang Anda ekspektasi punya anak. Terus Anda punya anak katanya sayang. Dengan kata-kata, dengan alasan sayang, akhirnya semuanya harus sesuai dengan orang tua. Tapi belum tentu sesuai dengan anak. Ya. Anaknya bilang, Bante, sekarang kan katanya anaknya itu bukan saya saja. Saya punya adik 2. Ya. Kenapa harus semuanya itu saya sih? Apa-apa semua saya. Yang diomelin saya, yang disuruh saya. Kenapa adik-adik saya nggak pernah disuruh? Anak bisa seperti itu tuh. Ya. Ketika orang tua pilih kasih saja, misalnya punya anak 2, yang satu dibeliin mainan, yang satu nggak dibeliin mainan, bisa muncul tuh kecemburuan tuh. Bagi kita mungkin perasaan hal yang kecil, tapi bagi mereka itu adalah segalanya. Mengapa segalanya? Karena dia akan melihat, oh ternyata papa sama mama itu gak sayang sama saya. Bayangkan, itu adalah pola pikir yang dimiliki oleh mereka. Kita yang sebagai orang tua, ya, gak pernah sampai berpikir seperti itu toh. Tapi anak memikirkan itu. Nah makanya, ya, ketika kita bisa mengetahui bahwasannya di dalam batin kita, kita sudah menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita sebagai perwujudan ataupun kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita, itu harus benar-benar, ya, penuh dengan cinta kasih, lemah lembut. Tapi kan ada Bante yang tidak bisa kayaknya dikasih lembut, malah kepala kita diinjek-injek. Ya kan? Dikasih hati minta jantung katanya. Ya kan? Nah, itulah bagaimana kebijaksanaan bermain di sana. Ya. Sekarang kalau misalnya Anda tidak pernah melihat ke dalam diri Anda, siapa sesungguhnya,
Anda sebagai orang tua, Anda sebagai seorang anak, dulu punya orang tua yang seperti ini. Bahkan ya, Bante boleh bilang, kita semua yang hadir di sini nih, kalau misalnya di hipnoterapi, pasti punya trauma yang terpendam kepada orang tua. Coba. Tapi itulah ajaran Buddha. Kita tidak perlu pergi datang ke hipnoterapi. Anda cukup memejamkan mata, melihat ya ke dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Bertanya di sana, siapa saya? Apa inginnya saya? Dan sebagainya. Tetapi karena kita tidak pernah melihat ke dalam, kita hanya selalu disibukkan dengan objek mata kita, dengan objek suara dari telinga, objek hidung, mulut, sentuhan-sentuhan yang menyenangkan, dan pikiran-pikiran yang sesungguhnya kadang-kadang membuat kita nggak capek tapi kok lelah ya. Itu. Karena Anda tidak pernah bisa menyatukan, menggabungkan ya hal-hal yang ada di dalam batin Anda. Sang Buddha mengatakan, kita hidup tetapi seperti mayat yang tidak tahu kita melakukan apa, kita tidak tahu kita berbuat apa dan sebagainya. Bahkan bagi sebagian orang hanya ya sudahlah, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, saya melakukan apa aja. Ya. Terombang ambing. Tidak punya misalnya saya mau mati mulai hari ini. Ya. Kemarin kita diskusi sampai jam 9 tuh. Sampai jangan pernah menyerah. Ya. Bagi sebagian orang bahkan nih yang hadir di sini, Bante juga selalu tahu. Ketika dengar kata-kata meditasi langsung trauma tuh. Ya kan? Karena kenapa? Ya mungkin gambaran kita mendengarkan meditasi adalah duduk bersila, tegakin punggung, ya kan? Jangan gerak-gerak kakinya walaupun sakit, tahanin. Sampai keringet dingin juga tahanin begitu. Nggak boleh duduk di kursi dan sebagainya. Betul toh? Akhirnya ketika suruh meditasi, bukannya meditasi mendapatkan kebahagiaan, meditasi tegang, menderita. Ya, padahal sesungguhnya ketika kita bisa duduk, tutup mata, wah, happy ya. Ya. Apalagi cuman bisa mengamati pikiran kita yang seperti kayak video game, seperti kayak bioskop. Ya, tapi yang ganti-ganti channel. Channelnya kan ganti-ganti, 5 menit sini ya katanya nonton Avatar. Entar 5 menit kemudian bukan Avatar, drama Korea. Entar 5 menit kemudian balik lagi ke Avatar. Seperti itu, nggak pernah bisa diam. Ya. Tapi ketika Anda melihat, nggak perlu lagi, susah-susah, nggak perlu ngeluarin duit, gratis itu nonton bioskop, tutup mata langsung. Ngamatin pikiran. Ya. Tapi kita nggak pernah mau. Kita bahkan sekedar membohongi diri kita hanya karena kita menginginkan orang lain bahagia. Ya. Makanya dibilang kalau misalnya Anda marah, ya katakan Anda marah. Jangan bilang, enggak saya enggak marah. Padahal lemah hatinya dongkol juga. Katakan Anda marah, tetapi kemarahan Anda tidak boleh diluapkan. Sampaikan Anda marah, tapi kemarahan itu pun akan berlalu. Ya, Anda tidak boleh menggenggam kemarahan. Kemarahan itu seperti kayak bola api. Ya. Gitu. Jadi hari ini topik yang Bante sampaikan, permata hati adalah Anda di permata itu.
Anda sudah mempunyai batu yang mulia di dalam batin Anda. Dan Sang Buddha sudah menunjukkan jalannya. Sang Buddha sudah menunjukkan caranya. Dan bahkan Sang Buddha memberikan pilihan kepada Anda, tidak pernah mau memaksa Anda. Anda mau silakan, gak mau silakan. Tetapi konsekuensinya harus Anda terima. Ya. Ketika Anda sudah mempunyai, mengetahui bahwasannya ada yang tidak perlu kita cari di luar sana, hanya perlu melihat ke dalam, mencari ke dalam jati diri Anda, melihat ke dalam batin dan pikiran Anda, maka Anda menemukan jawabannya. Permasalahan-permasalahan yang di dalam diri Anda sama dengan apa yang ada di dalam luar diri Anda. Permasalahan yang berat seperti apapun akan berlalu. Coba saat ini Anda semua sudah hadir di sini. Permasalahan dulu katanya bagi sebagian orang mempunyai pengalaman yang sangat menyedihkan dan sangat pahit dan sangat tidak bisa untuk dilepaskan. Zaman COVID, kehilangan orang-orang yang dicintai, tidak bisa mengurus, ya ada toh orang tuanya kena karena waktu itu supaya tidak menyebar. Akhirnya kita pun sebagai seorang anak tidak boleh bertemu kepada orang tua kita karena apa? Langsung dibungkus kan. Itu adalah pengalaman yang menyedihkan. Tapi apapun itu, pun kita bisa survive sampai saat ini. Pilihan kebahagiaan, pilihan penderitaan ada di tangan Anda. Anda mau bahagia atau mau menderita? Ya, tidak perlu jauh-jauh. Ya, nggak perlu bayar mahal. Kebahagiaan itu tidak perlu dibayar. Ya, kebahagiaan dan penderitaan itu Anda sendiri yang menciptakan. Ya toh, tadi Bante sudah sampaikan dengan contoh bagaimana mata kita yang kita lihat mah normal saja, netral saja. Tapi karena ketidaksukaan kita, karena kemelekatan kita, maka muncul penderitaan. Ya kan? Kita melihat hal-hal yang tidak kita senangi, muncul kebencian. Lihat hal-hal yang menyenangkan, muncul kemelekatan. Kemelekatan berubah, kondisinya berubah, muncul penderitaan lagi. Pengen dapetin lagi dan lagi, terus menerus. Terus begitu saja. Mau sampai kapan? Hal ini juga bilang katanya, Bante nanti deh. Saya mau datang ke wihara. Kalau misalnya nanti saya sudah bekerja, nanti punya uang yang banyak, saya pergi ke wihara. Allah, kata Bante, ngomong doang gitu mah. Iya, janji palsu. Karena Bante sudah melakukan penelitian kecil terhadap hal itu. Lagi dalam nggak COVID gini, bilang, ayo meditasi, nggak bisa Bante, saya sibuk kerja katanya. COVID di rumah seharian juga nggak pernah meditasi. Ayo, iya nggak? Ayo bener nggak? Ayo ngaku. Iya kan? Orang bilang nggak bisa Bante, saya saking sibuknya dari Senin sampai Sabtu. Sampai Minggu pun oke lah, ya kan? Terus begitu COVID, sepanjang hari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu bahkan. Nggak kemana-mana, cuman di rumah doang. Meditasi nggak? Kagak. Terus nanti kalau misalnya nungguin udah banyak duit, sibuk lagi dia. Nggak bakal mungkin. Ayo, apalagi coba? Alasan yang kalian berikan. Semuanya hanya ada alasan.
Tetapi begitu nanti menderita, kucuk, 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 kucuk. Bante saya mau ke wihara ya, mau curhat sama Bante. Apaan? Enak aja. Giran susah nyari Bante. Giran happy gak mau nyari Bante. Gimana? Dari tempat sampah lagi Bantenya. Gitu loh. Jadi ini yang harus Anda pahami. Ya, mengapa banyak sekali para Bante tidak pernah bosen-bosen begitu. Bilang ayo, ayo ya kan. Terus kasih semangat latihan meditasi. Karena bukan buat Bante. Ngapain ngurusin kalian. Tetapi karena kita hidup bersama, mempunyai hubungan yang sehat. Para biku tidak mungkin bisa terlepas. Ya, tidak mungkin bisa latihan kalau misalnya tidak ada dukungan daripada umat. Ya. Nah, tugas dan kewajiban kami adalah bagaimana mengajarkan supaya ajaran Buddha, perbuatan-perbuatan baik yang Anda lakukan itu bisa membantu di dalam menjalani kehidupan Anda sehari-hari. Mencapai tujuan yang Anda inginkan. Tapi kalau misalnya sudah ayo sini, berkali-kali gak mau. Akhirnya Bantenya apa? Oh ya sudah. Ya, kadang-kadang Bante kesel. Iya, pengen tuh kalau misalnya bisa kepretin palanya itu sini. Lagi menderita nyari Bante, nah kepretin. Ya kan? Iya. Karena udah kasih tahu sebelum menderita nih, kamu latihan dulu. Ketika supaya menderita, tidak terlalu menderita nanti ketika meditasi. Ya, menjalani kehidupan. Anda kan meditasi cuman 15 menit, 30 menit. 30 menit kelamaan Bante, ya udah 15 menit lah. Ya kan? 15 menit masih kelamaan juga, ya udah dah 5 menit dah dicicil. Ya. Dulu Bante waktu masih umat itu karena saking gilanya ya dengan olahraga, itu Bante punya tekad. Jadi hari itu harus push up 150. Jadi Bante cicil pagi 50, siang 50, sore 50. Saking gilanya tuh. Gitu loh. Sama ketika Anda bermeditasi. Misalnya saya memeditasi cuman 30 menit Bante, ya gak apa-apa. Jangan pernah membandingkan kemampuan Anda. Bante saya gak bisa meditasi, gak apa-apa. Anda cari bangku yang kayak begitu, jangan nyender begini. Bukannya meditasi nanti. Apa? Meditabo. Gini. Mending kalau misalnya begini ya, kalau semalam Bante ledekin begini, ngiler pun dia gak sadar. Saking enaknya, gitu kan. Cuma 5 menit aja. Jadi jangan pernah ngomong sama Bante nih ya, ngomong sama Bante. Bante saya gak bisa meditasi, itu alasan saja. Bante tidak akan bisa terima. Apalagi coba. Ya kan? Anda suruh meditasi 1 jam gak bisa, oke kita courting 30 menit. 30 menit, kelamaan juga Bante. Oke courting 15 menit. Masih kelamaan lagi, courting. Sehari 3 kali kayak Anda makan, bisa gak? Bisa gak? 30 menit juga sama. Courting, Anda makan berapa kali sehari? Ayo? Bohong. Makan 2, ya kan? Cemil-cemilannya emang ada masuk makan itu. Ya. Demikian juga dengan batin Anda. Supaya Anda semakin lama semakin tua. Semakin Anda nanti akan menjaga pikiran Anda sendiri. Sudah tua nanti Anda mau ngarapin siapa? Ngarapin anak? No. Jangan pernah menggantungkan kehidupan Anda. Jangan pernah menggantungkan kebahagiaan Anda kepada orang lain. Sekalipun itu pasangan Anda sendiri. Anda terlalu banyak menggantungkan kehidupan Anda kepada pasangan, menggantungkan kebahagiaan Anda kepada pasangan. Makanya banyak sekali menderita hanya karena
Paham ya? Tapi ketika Anda sudah mendewasakan pikiran Anda sudah mendewasakan, memajukan batin Anda akan mengerti, oh ya memang beginilah pasangan saya yang harus saya terima apa adanya. Anda sudah memilih, Anda sudah menikahi. Siapa yang salah? Bukan orang lain, diri sendiri. Sekarang terima akibatnya. Ya kan? Gitu loh. Ya, jadi udah mau selesai. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa Balde sampaikan ya. Nah, sekarang Anda sudah mengetahui bahwasannya hal-hal yang penting di dalam kehidupan Anda. Mengapa juga Anda harus terus berlatih? Mengapa Anda terus berbuat baik? Lain tidak bukan adalah untuk diri Anda sendiri. Ya, agar sesuatu yang Anda inginkan, hal-hal yang Anda harapkan, ya ataupun Anda idamkan, damba-dambakan begitu, akan Anda dapatkan. Kalau tidak, siapa lagi yang akan membantu Anda? Karena cepat atau lambat, kita pun akan mengalami yang namanya kematian. Pasangan kita pun tidak akan kita bawa, hanya perbuatan yang kita bawa. Tergantung mau perbuatan yang baik atau tidak baik, semua dari dalam tangan Anda. Ya. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadus.